Dari Cari mana tahu asalnya apa NPD? penyebabnya, Kak. Dari ibu Mak gue ternyata. NPD. Tau gak lu, dari 11 ciri NPD, emak gue 11-11-nya NPD. 100%. Lu gila gak lu? Orang di mana-mana NPD ya 70, 80, 90. Ini mah 100%, 11 ciri valid semua. Kalau ada yang tanya penyebabnya apa, kalian pasti udah tahu penyebab umumnya apa. Nyokap gue sama ibunya sampai meninggal tidak akur. Mak gue saat ibunya meninggal nggak peduli, datang juga nggak. Emang peduli? Lupa, pura-pura nggak tahu sama nenek gue. Kalau gue sama nenek gue biasa aja sih hubungannya. Saat itu gue nggak datang karena gue lagi kerja deh kalau nggak salah. Dia kayak bodo amat. Kalau bapaknya datang. Karena banyak luka yang disebabkan dari ibunya. Nah, karena luka itu dia buktikan dengan cara kesuksesan. Sama persis kayak gue, Kak. Salahnya dia punya luka itu dipendam. Dia nggak obati itu ke psikolog atau psikiater. Kan nggak paham orang zaman dulu. Mana paham sih, Kak? Itu dituangkanlah ke anak-anaknya, ke suaminya. Udah gitu bapak gua ini suka kirim duit ke saudaranya kan. Makin panjang ceritanya, makin mak gua makin mendarah daging gitu nih. Oh, emosinya kan. Untungnya mak gua tuh pinter bisnis, pinter cari duit dia. Jadi dia buktikan ke suami, dia buktikan ke ibunya. Bener, dari anak ibunya tuh yang paling berhasil mak gua. Ih, mirip gua banget, Kak. Mirip gua banget. Nah, salahnya itu diteruskan luka itu ke gue. Dia gak sadar. Kan gue udah pernah suruh psikolog, psikiater. Gak mau. Dia ngerasa sehat. Orang NPD itu gak bisa diobatin, Kak. Jarang sadar. Orang gue tanya dokter psikiater gitu. Ini kan gue ini kena NPD. Gue suka cerita sama kalian. Oh gak apa-apa, baik-baik. Gak mungkin, Kak, gak mungkin. Gue ini harus konsul ke dokter psikiater. Minggu depan mungkin ya. Gue konsul ke dokter psikiater yang biasa nanganin korban NPD. Kata dia jarang orang NPD itu datang ke dia tuh jarang. Kebanyakan korban dari NPD. Ya, untungnya gue ini nggak kena anxiety gitu-gitu. Gue kan pernah kena anxiety disorder gara-gara pembulian waktu SMP. Iya, lu tau nggak pembulian waktu SMP itu? Ya biasalah, anak-anak zaman dulu gimana sih gaya-gaya ADC gitulah ya. Nah dulu kan gue gabung geng terkenal gitulah di SMP gue, SMP negeri ya. Masuk gue geng itu gitu. Geng apa dulu namanya, geng cantik waktu SMP. Gue ribut sama ketua gengnya, Kak. Wah, gila, ketua gengnya itu punya power yang bisa menguasai satu sekolah. Akhirnya gue ketar-ketir tuh, kena anxiety disorder. Waktu SMP tuh gue gak sadar itu namanya anxiety disorder. Gue gemeteran, banyak semut di muka gue. Terus gue kayak keringetan, deg-degan, gemeteran gitu. Lu tau gak, gue menang toh, Kak, lawan mereka. Lu tau gak menangnya gak apa? Menangnya gara-gara gue pacaran sama cowok paling populer di sekolah, paling diidolakan para wanita. Gue kagak tahu gue ditembak sama dia. Dia emang udah suka lama sama gue kagak demen sama dia. Akhirnya gue pura-pura demen, biar gue aman, biar gue jangan ditonjokin. Kan gue takut, makanya gue kena anxiety disorder, takut ditonjokin gue. Ya udah gue pacaran aja sama tuh cowok, emang cakep sih. Akhirnya kalah dia sama gue menang tahu, tapi gue tetap kena anxiety disorder sampai sekarang. Udah ya, kita balik lagi. Jadi yang permasalahan ibu gue nih sebenarnya, gue tuh harus ke psikiater. Apa dah? Hipnoterapi, Kak. Biar gue jangan kayak emak gue. Kan nanti gue menikah, punya anak, punya suami. Janganlah hal ini dikasih ke anak gue nanti. Diputus, Kak, diputus. Caranya udahlah, jangan sok kuat. Ke profesional, psikolog atau ke psikiater. Yang bisa nih ya, gue kasih tau ya, yang bisa melakukan hipnoterapi, kalian lihat dia punya gelar, Kak. Dia ada basic psikolog gak? Setidaknya S2 setahu gue hipnoterapi itu. S2 psikolog sama satu lagi dokter psikiater. Yang berhak melakukan itu hanyalah 2 profesional itu, yaitu dokter psikiater dan psikolog. Ingat ya, hipnoterapi bisa dilakukan 2 profesional itu. Oke, thank you.